Dari semenjak kecil Nabi kita Muhammad lahir sudah ditarbiyah sebagai seorang yang yatim. Hanya beberapa kurang lebih seminggu dalam Sirah Nabawiyah, beliau kemudian menjadi kebiasaan orang-orang Quraisy, apalagi kalau keluarga besarnya adalah orang-orang yang memimpin, maka mereka akan mengirimkan anak-anak mereka atau cucu-cucu mereka ke pedalaman untuk disusukan di sana. Akhirnya Rasulullah pisah dengan ibunya setelah 1 pekan, hidup bersama ibu susuannya Halimah As-Sa'diyah, atau yang kita kenal dengan Siti Halimah As-Sa'diyah, selama berapa tahun bapak-bapak? 4 tahun. 2 tahun tambah lagi 2 tahun berikutnya, dan dikembalikan saat terjadi pembelahan dada Rasul. Kemudian hidup 2 tahun bersama ibundanya sampai umur 6 tahun. Ibundanya kangen dengan bapaknya Nabi Muhammad, Abdullah, ingin menjenguk untuk berziarah ke kuburannya. Sepulang dari berziarah ke Madinah, sakit meninggal dunia, hanya 2 tahun. Kemudian hidup bersama kakeknya 2 tahun, jadi 8 tahun. Kemudian setelah itu hidup dengan pamannya sampai pamannya meninggal dunia, dan sampai Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi Rasul. Peristiwa-peristiwa ini semua terjadi pada kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah dengan ar-risalah wan nubuwah. Risalah sebagai Rasul, nubuwah sebagai Nabi alaihi salatu wasallam. Di Mekah berdakwah selama kurang lebih 13 tahun dengan segala fase yang dilalui, mujahadah, tekanan, intimidasi, pembunuhan. Bahkan ada seorang sahabiyah syahidah pertama, perempuan yang terbunuh pertama dalam Islam, yaitu siapa? Ada yang ingat jemaah sekalian? Wanita pertama terbunuh disiksa oleh musuh Allah, maaf, ditombak kemaluannya. Ibundanya Ammar bin Yasir. Jadi mereka adalah budak, ya, mereka adalah budak. Namanya adalah, ada ingat bapak-bapak, ibu-ibu? Lupa semua ya, Masya Allah, maaf ya musyrik. Sedikit terkorbankanlah, bahkan terkorbankanlah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mempertahankan iman dan Islam. Disitulah orang-orang yang hidup bersama Nabi Muhammad betul-betul pilihan Allah. Istiqomah dalam tekanan itu nggak main-main. Kalau kita istiqomah di Indonesia tanpa tekanan, luar biasa orang istiqomah itu, tapi nilainya tidak seperti orang yang hidup di negara yang terjadi intimidasi kepada orang-orang Islam, tapi mereka tetap istiqomah. Ini luar biasa. Teman-teman kita di Palestina, iman mereka nggak tergoyahkan. Kenapa? Mereka mampu menghafal Quran dalam tekanan. Mereka mampu mertakan iman dan Islam dalam tekanan yang sewaktu-waktu nyawanya akan melayang. Ini luar biasa. Itu yang dilalui oleh para sahabat. Makanya iman mereka berbeda dengan orang-orang yang datang setelahnya. Dan itu digambarkan oleh Allah dalam banyak surat. Kemudian 10 tahun lebih Nabi Muhammad berdakwah di Madinah. Dan hasil dari perjuangannya 13 tahun nampak sekali dalam fase Madinah. Dan di sana agama disempurnakan. Setelah tugasnya usai, turun ayat isyarat dari Allah bahwa tugasnya telah usai, bahwa kemenangan telah datang kepada Islam dalam surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Idza jaa, apabila datang pertolongan Allah, nusrah Allah, kemenangan Islam itu bukan hanya mampu membunuh musuh, bukan. Dalam ayat ini, kemenangan Islam itu kapan? Detik. Yang dimaksud dengan nusratullah kapan? Apabila engkau melihat manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk ke dalam Islam berbondong-bondong memeluk Islam, itulah kemenangan yang hakiki, kata Allah. Dan ini mengisyaratkan, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ini isyarat dari Allah bahwa tugas Rasulullah hampir usai, agama menjelang kepada kesempurnaan, kepada keparipurnaan, dan memang sempurna setelah itu. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menjalani kehidupan ini dengan penuh mujahadah. Maka ketika mendapat tawaran, Nabi Muhammad milih Allah, milih
Allah, dan itu sesuai dengan Al-Quran. Al-Quran pernah menantang kita semua, apabila kau memang sungguh-sungguh imannya, fatamanawul mauta, mintalah engkau kematian, dalam surah Jum'ah. In kuntum shadiqin, jika engkau orang yang benar, berani mati, berarti menunjukkan imannya hebat. Nah, hari ini kan kita udah mati aja dah. Mati aja kenapa? Katanya lari dari masalah, banyak utang. Banyak utang tumbuk sana sini, masalah sana sini, akhirnya mati aja. Dikiranya mati menyelesaikan masalah, padahal matinya dia ingin lari dari masalah, padahal itu sesungguhnya mencari masalah baru. Karena tidak ada orang yang mau mati minta kematian, hanya dua. Pertama, tidak tahu kematian itu apa. Yang kedua, tahu hakikat kematian sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian menjelang wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak peristiwa dan banyak pesan-pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang lebih ada yang mengatakan 18, ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 10 hari menjelang wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebab wafatnya Rasul diawali dengan sakit. Sakit yang bagaimana? Sakit efek dari diracun di Khaybar. Jadi Rasulullah ketika Khaybar itu adalah pusat benteng terakhir pertahanan orang-orang Yahudi, adalah Khaybar. Setelah Rasulullah menundukkan perkampungan Yahudi kepada Islam, maka datanglah seorang wanita Yahudiyah yang memberikan kambing yang telah dipanggang atau dibakar, yang di dalamnya ternyata sudah dicampur dengan racun yang sangat ganas. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW mau makan, mau menjamah itu daging, hadisnya sahih, daging memberitahukan Rasul. Daging berbicara kepada Rasul bahwa aku diracun. Maka Rasul mengatakan, irfa'u aydiyakum, angkatlah tangan kalian, jangan kalian sentuh itu daging. Kenapa? Laqad akhbarani, daging tersebut telah memberitahukan aku bahwa ianya diracun. Ianya diracun. Kemudian ketahuan ternyata wanita Yahudiyah tersebut. Ditanya, kenapa kau racun aku? Dia katakan, aku akan mengujimu. Jika engkau memang Nabi dan Rasul hak, maka engkau tidak termudaratkan dengan racun ini. Dan demikianlah ditulis dalam kitab Taurat. Tetapi jika engkau hanya seorang raja yang ngaku-ngaku jadi Nabi, dan kami terpusingkan, tersibukkan, manusia tersibukkan oleh pengakuanmu, maka dengan racun ini kami akan istirahat dari gangguanmu dan kekuasaan. Tapi kata ulama bahwa Yahudi ini bohong. Dia ngeles bahasa kitanya hari ini, ya kan? Ngeles, merekayasa peristiwa. Kayak sefulan itu kan, merekayasa peristiwa. Padahal jelas dia ingin bunuh dengan cara dia. Padahal dia pun yakin bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi sebenarnya. Ini ngeles. Tapi Rasulullah maafkan. Rasulullah memaafkan karena Rasulullah tidak merasa apa-apa. Hanya sedikit. Allah mengangkat kemudaratan racun tersebut. Tetapi ketika Rasulullah mendengar ada seorang sahabat yang meninggal dunia karena sempat makan daging itu, maka Rasulullah memerintahkan tim sus, membuat tim sus menangkap perempuan tersebut, kemudian dikisos, diserahkan kepada keluarganya, ya kan? Kemudian oleh keluarganya dikisos sebagaimana aturan Islam, dibunuh dia. Nah, kemudian setelah beberapa tahun Rasulullah nggak merasakan apa-apa. Di akhir hayatnya Allah angkat hijab. Jadi ternyata racun yang begitu sangat dahsyat masih bersarang dalam tubuhnya Rasul. Tapi kurang lebih 2-3 tahun, ya, karena waktu Khaybar itu kurang lebih 2-3 tahun, ya. Nabi Muhammad SAW nggak merasakan apa-apa. Tetapi menjelang wafatnya Rasulullah yang telah ditentukan oleh Allah, mengangkat hijab pengaruh dari racun tersebut, dan Rasulullah mulai merasakan racun tersebut mengganas dalam tubuhnya. Kemudian beliau mengatakan, ya Aisyah, inilah hari di mana Allah menjanjikan aku terputus semua urat nadiku. Inilah waktu aku kembali kepada Tuhanku. Sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan, bukankah Allah menjaga Nabi Muhammad dari racun gangguan manusia?
wallahu yaqsimuka minan nas, Allah menjagamu dari gangguan manusia. Kenapa Rasulullah pada akhir hayatnya sakitnya salah satu sebabnya adalah apa? Karena beliau diracuni. Ulama mengatakan Allah memberikan dua keutamaan pada Nabi. Yang pertama ingin menunjukkan nubuwah, yang kedua ingin memberikan syahadah. Apa nubuahnya? Sekian tahun racun tersebut dijaga oleh Allah, nggak termudaratkan. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, Allah ingin mewafatkan Nabi Muhammad dalam kondisi terbaik, yaitu apa? Mati syahid. Karena beliau berdakwah hidupnya, masa hidupnya 24 jam menyebarkan agama, memikirkan bagaimana umatnya masuk surga, bagaimana umatnya selamat dari neraka. Saat menjalankan tugas itu Rasulullah meninggal dunia karena diracun. Berarti matinya Rasulullah karena sedang memperjuangkan agama. Itulah mati syahid sesungguhnya. Sehingga Rasulullah manusia yang sudah begitu sangat mulia, meninggalnya pun dalam kondisi terbaik. Jadi mati syahid. Jadi mati syahid itu bukan hanya orang yang meninggal di medan perang, ya kan, bukan hanya orang yang meninggal di medan, tidak, termasuk siapapun yang waktunya habis untuk agama Allah, berjuang dan meninggal dunia, maka itu mati syahid. Tetapi mati syahid memang ada dua. Mati syahid secara zahir dan maknawi, dan mati syahid secara maknawi. Secara zahir adalah apa? Orang yang berjuang di jalan Allah. Dia medan masuk kepada medan perang kayak di Palestina, melawan musuh-musuh Allah yang ingin merampas hak orang-orang Palestina saudara kita. Terbunuh dia, tertembak, maka dia mati syahid. Orang begini nggak perlu dimandikan, langsung dikafani, sholatkan, dimakamkan. Nah, yang kedua adalah seperti Rasulullah sedang berjuang tetapi di rumahnya, menyebarkan agama tetapi di rumahnya nggak kemana-mana karena dalam kondisi sakit meninggal dunia, maka matinya mati syahid secara maknawi, secara lahiriah tetap dimandikan, tetapi sesungguhnya mendapatkan hukum di sisi Allah, dia mati syahid. Kalau kita, di antara kita di pagi hari bangun ke masjid atau pulang dari masjid, tiba-tiba keterlah tersandung dan wafat, secara maknawi dia mendapatkan mati syahid, tetapi secara lahiriah dia mati biasa yang tetap harus dimandikan, tetapi hukumnya di sisi Allah dia mati syahid. Orang sedang mondok dan niat lillahi ta'ala, menuntut ilmu agama, meninggal dunia saat itu, maka secara maknawi dia mati syahid, tetapi tetap dimandikan sebagaimana layaknya keumuman orang meninggal dunia. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu ulama mengumpulkan dua hal: risalah, nubuwah, wasyahadah, kenabian dan kerasulan, serta kesyahidan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis yang menggambarkan bagaimana Rasulullah meninggal dunia. Dan ada beberapa riwayat hadis menerangkan tentang proses meninggal dunia. Rasulullah dalam kondisi sakit yang luar biasa, sepulang memakamkan seorang sahabatnya di kuburan namanya Baqi, pulang ke rumahnya Aisyah, Rasulullah sudah merasakan sakit kepala yang sangat luar biasa. Dan saat itu Aisyah juga sakit kepalanya. Jadi Aisyah ini perempuan yang muda, cantik, pintar, dan punya pengaruh yang luar biasa. Ingin bermanja-manja kepada suaminya. Ya Rasulullah, kepalaku sakit nih. Kata Rasulullah, ya sudah, kalau kamu sakit, kamu mati, nanti akan ku mandikan, ku solati. Aisyah marah digituin. Ya Rasulullah, seakan-akan kau ingin aku mati. Ya kalau memang udah takdir nggak apa-apa, wahai istriku, nggak ada masalah. Tapi sesungguhnya yang sakit itu aku sekarang, ini sakit berat nih kepalaku. Itu kata Aisyah. Rasulullah menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi walaupun demikian, Rasulullah masih menjalankan tugasnya sebagai seorang suami. Ya, hari-harinya kemudian bergiliran ke 9 rumahnya. Terakhir ketika sampai pada istri yang terakhirnya, yaitu Maimunah, beliau merasakan begitu parah sakitnya, sehingga Rasulullah dalam hadis yang lain mengatakan, mengisyaratkan kepada istri-istrinya, aina ana ghadan, aina ana ghadan, aina ana ghadan. Besok aku di mana? Besok aku di mana? Giliranku di rumah siapa? Semua istrinya paham yang dimaksud dia ingin kembali ke rumah Aisyah sebenarnya. Yang diinginkan adalah dari kalimat ini Rasulullah ingin kembali kepada rumah Aisyah radhiyallahu anha, dan istri-istrinya semuanya paham. Ya, semuanya paham sehingga seluruh istrinya Rasulullah SAW mengatakan, ya sudah wahai Nabi Allah, kembalilah ke rumah istrimu Aisyah.
Kembalilah ke rumah istrimu Aisyah. Nah, dari hadis ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pasangan soleh atau solehah itu nikmat dan karunia dari Allah. Tetapi soleh ataupun solehah plus cerdas dan mengerti, cerdasnya kan macam-macam, cerdas sosial, cerdas dalam muamalah, itu sangat penting. Sehingga tidak perlu seorang suami meminta dengan kalimat yang jelas, cukup dengan isyarat sudah paham. Sudah apa? Paham. Ini pentingnya cerdas. Dalam hal ini wanita yang cerdas, apa yang diinginkan oleh suaminya. Jadi nggak perlu diminta, kan ada memang dia solehah, tapi kalau nggak disuruh nggak jalan. Kenapa? Kurang cerdas. Sudah tahu pulang dari kerjaan macet, Jakarta Bali sekarang udah normal kan? Capek melihat suaminya kayaknya kepanasan, kehausan, dia masih sibuk dengan anaknya. Assalamualaikum, salam. Umi, ibu, bunda, haus, ngambil sendiri. Bapak ngelihat, saya juga capek loh Pak di rumah, ngurusin anak, cucu juga udah banyak ini, kamu sendiri lah katanya. Masya Allah. Padahal saat itu, jika istri mau korban sedikit, sebentar sayangku, Masya Allah. Kalimat kalau digombal-gombal sedikit, terus terang suami ini senang sebenarnya. Walaupun digombalin sedikit, senang sekali. Tahu ini gombalan, tapi ini bukti kecintaan seorang pasangan kepada pasangannya. Sebentar sayangku, ambilnya air putih atau air hangat, kopi atau teh, terserahlah. Cerdas dia, tahu. Walaupun mudah diambilkan, tapi dalam kondisi begitu ini, seorang suami perlu perhatian sangat luar biasa. Begitu juga istri. Ketika kita datang dari pekerjaan, kita lihat dia kecapean ngurus sana, bersihin rumah, nyapu, nyuci, masak. Tiba-tiba kita datang, bunda capek ya bunda? Padahal kita gombal-gombal aja. Masya Allah, luar biasa bunda, memang tambah bunda di rumah rasanya mati suasana rumah ini. Padahal istrinya paham ini gombal doang, tapi senang dipijit di punggungnya, walaupun cuma semenit doang, hanya sedar syarat aja, itu luar biasa nikmatnya. Kalau nggak percaya coba nanti dilakukan, dipraktekkan. Nah, kembali kepada hadis, itulah isi-isinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cerdas mereka, hanya dengan isyarat paham. Kemudian ulama juga mengatakan dari hadis ini, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa orang-orang yang sudah terindikasi akan wafat meninggal dunia itu disunnahkan dirawat di tempat yang dia inginkan, yang dia sukai. Kenapa? Karena orang ketika sakit, apalagi ingin wafat, ingin di tempat yang dia sukai, biar hatinya menjadi lebih tenang. Ya mungkin kalau lebih dari satu rumahnya atau anaknya lebih daripada ini, kemana kira-kira anak yang paling dia cintai, dia sukai, di situ dia ingin dirawat, maka biarkan keinginannya. Ini bentuk sebagai melaksanakan kewajiban dan keinginan orang yang menjelang wafatnya. Ini disunahkan. Dan ini juga menunjukkan bagaimana Rasulullah adil dalam kondisi sakit yang luar biasa. Dan adil itu dalam syariat, apalagi terkait dengan kehidupan rumah tangga yang lebih dari satu ya istrinya, pasangannya, adil itu adalah lahiriah, bukan rasa dan cinta. Tidak bisa. Rasa dan cinta hanya satu pasti dalam hatinya Rasulullah. Selain Khadijah adalah Aisyah, nggak bisa dipungkiri itu, dan semua orang paham itu. Tetapi lahiriahnya adil. Dalam kondisi sakit pun Rasulullah adil, berbuat keadilan kepada seluruh ahli keluarganya. Nah, satu hadis yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh isi-isinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya, di antaranya adalah melayani Rasulullah, berkhidmat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk memandikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memandikan pasangan itu sunnah, bukannya waktu pengantin baru saja mandi bareng. Ketika sakit pun dimandikan, itu sunnah, berpahala besar. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah ketika masih sehat dengan isinya kadang-kadang ya kan. Dan juga ketika Rasulullah sakit dimandikan oleh isinya atau isi-isinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa hadisnya? Kita bacakan hadisnya. Hadis sahih riwayat Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan, ba'dama dakhala baitahu washtadda waj'uhu
hariqu alayya min sab'i qirabin. Aisyah meriwayatkan ketika Nabi Muhammad kembali ke rumahku, masuk ke dalam rumahku, dan semakin parahlah sakitnya yang membawa kepada kewafatannya. Rasulullah mengatakan karena demam yang begitu luar biasa. Jadi Rasulullah di akhir hayatnya merasakan demam yang luar biasa. Sehingga sahabat yang lain dalam hadis yang lain mengatakan, Abdullah bin Abbas, ya Rasulullah, engkau terkena demam juga ya Rasul sebagaimana kami. Oh iya, justru aku 2 kali demamku. Orang yang demamnya luar biasa kali 2, itulah yang kurasakan. Jadi Nabi Muhammad demamnya pun 2 kali. Panasnya, demamnya, sakitnya orang biasa. Itu kata Nabi. Kenapa? Kemudian Rasulullah mengatakan, tidaklah seseorang tersetujui atau lebih dari itu kecuali akan menghapuskan dosa dan akan meninggikan derajatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang-orang yang meninggal dunia didahului dengan peristiwa sakit sampai cukup lama begitu, itu semua sisi lain adalah rahmat Allah untuk membersihkan dosanya dan meninggikan derajatnya. Karena itulah kita diajarkan Rasulullah untuk berlindung dari mati yang mendadak. Karena mati mendadak itu kita nggak ada kesempatan diampuni dosanya Allah, bukan dimah itu nggak ada. Nah, Nabi Muhammad bahkan merasakan itu. Nah, kembali kepada hadis, setelah Rasulullah merasakan panas yang begitu luar biasa, Rasulullah mengatakan, hariku alayya min sab'i qarabin. Siramkanlah badanku. Siramkanlah badanku untuk menurunkan rasa panasku. Dalam kajian Tibun Nabawi, pengobatan secara Nabi, orang yang panas, ini juga salah satu solusi mungkin ya. Saya lakukan kemarin dari anak saya yang masih kecil. Kan hari ini ada larangan dari pemerintah menggunakan obat-obat penurun panas dan batuk yang cair. Karena terindikasi ada ABC lah yang menyebabkan gagal ginjal akut katanya. Kita bingung bagaimana caranya. Ternyata hadis ini mengajarkan kepada kita. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, al-humma min fayyi jahannam wa abriduha bil ma'. Bahwa demam itu efek dari uap api neraka. Maka dinginkanlah orang yang sedang kena demam dengan air. Inilah cikal bakal perobatan tradisional menurut kita dengan mengkompres. Jadi kompres itu ada sunahnya. Tetapi kata para ahli bukan dengan air es sebenarnya, dengan air yang hangat malah. Dengan air yang hangat ya, dikompres. Pertama bagian-bagian yang memang umum ya, setelah semua sudah agak merata, kalau ingin lebih mantap lagi, dibuka baju, dimandikan. Bayi tersebut insya Allah langsung turun dalam hitungan detik. Karena saya kemarin panasnya luar biasa ya kan, karena mau pakai obat kita khawatir, ya sudah kita kompres. Setelah beberapa daerah sudah kena, kita siram ya 1 ember dengan air yang hangat, alhamdulillah langsung turun dan kemudian bisa tidur. Nah, kembali kepada hadis Rasulullah mencontohkan itu dalam peristiwa ini. Tapi Rasulullah minta nyiramnya bukan sembarang air, dari 7 bejana. Dari 7 bejana yang terbuat dari kulit. Yang terbuat dari kulit. Jadi bejana zaman Nabi Muhammad sampai hari ini di beberapa pedalaman di Timur Tengah, masuk juga Asia Selatan, bejana mereka terbuat dari kulit kambing umumnya, karena bisa dipikul. Dari kambing setelah dikuliti, itu kulitnya dijahit, baik yang dibelah atau kaki yang bawah dan kaki yang atas. Kemudian bagian leher itu didirikan sebagai tali pengikatnya. Nah, Rasul menginginkan siramlah aku dengan 7 bejana yang terbuat dari kulit yang ditutup, berarti sudah beberapa hari. Ulama hadis mengatakan, kenapa Rasulullah minta dari 7 bejana yang sudah yang tidak ikat, yang tidak dibuka? Beliau mengatakan karena air yang dimasakkan dalam kulit yang sudah disamak itu akan lebih dingin, sejuk ya, lebih sejuk. Itu lebih sejuk, kemudian lebih bersih. Bahkan dalam riwayat yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani, menukilkan dari Al-Imam Al-Khattabi, ada satu riwayat bukan 7 bejana kulit, tapi 7 sumur.
tapi 7 sumur. Nah, dari hadis ini para alim ulama sebagian terutama di Nusantara ada kadang ritual mandi dengan 7 sumur. Kalau di zaman Rasulullah itu untuk pengobatan ruqyah biasanya. Ternyata ada isyarat hadis tersebut. Kenapa harus 7 sumur? Kenapa Rasulullah minta 7? Bilangan 7. Ini menjadi catatan. Kenapa bilangan 7? Enggak dua apa namanya? 2 bejana air begitu, atau 3 gitu, atau 4 atau 5, tapi 7. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di Fathul Bari mengatakan permintaan Nabi Muhammad SAW dengan angka 7 itu tabarrukan untuk mencari berkah dengan angka tersebut. Kenapa? Karena angka 7 tersebut banyak dinukilkan oleh Allah dalam kitab sucinya dan sering disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam hadis-hadis nabawiyahnya. Contoh, dalam banyak ayat Allah mengatakan Allah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Allahu alladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna. Allah telah menciptakan 7 langit dan menciptakan bumi juga serupa, yaitu 7 lapis bumi. Jadi 7 itu bilangan yang dipilih oleh Allah. Bahkan ketika Allah menerangkan tentang samudra di dunia ini pun ada 7. Wal bahru yamudduhu min ba'di sab'ati abhurin ma nafidat kalimat. Dalam hadisnya Allah, dalam ayatnya Allah bercerita seandainya seluruh pohon yang ada di muka bumi ini dijadikan sebagai pena, daunnya, dahannya sebagai kertas, 7 samudra sebagai tintanya, menulis kalimat Allah, menulis kebesaran Allah, nggak akan selesai. Ditambah 7 lagi, nggak akan selesai. Jadi kalimat 7. Kalimat 7. Allah menyebutkan tentang neraka pun 7 pintunya. Laha sab'atu awwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Neraka jahanam itu ada 7 pintu dan setiap pintu ditetapkan golongan tertentu yang akan memasuki melalui pintu tersebut 7. Dan masih banyak sekali ya dalam hal ini. Di antaranya bahwa Allah juga memberikan 7 ayat spesial yang tidak diberikan kecuali kepada Nabi Muhammad, yaitu surat Al-Fatihah. Allah mengatakan, "Wa laqad atainaka sab'an minal madhani wal Qur'anul azim." Aku memberikan 7 ayat wahai Muhammad kepadamu yang berulang-ulang, yaitu Al-Qur'an yang sangat agung, yakni Al-Fatihah. Bahkan ma'asal muslimin, kalau kita perhatikan, ketika seorang hamba sedang menghambakan dirinya kepada Rabbnya, itu dianggap ibadah sujudnya sah jika memenuhi 7 syarat. Jadi kita punya sujud, sholat itu adalah posisi sujud di mana seorang hamba sangat sempurna menghadap Rabbnya, menghambakan dirinya kepada Tuhannya. Itu syaratnya harus 7 anggota tubuh sempurna di bumi. Yang pertama, kedua, jari kaki. Jari kaki nggak boleh gantung. Dalam riwayat Abu Daud didempetkan dan ditekan supaya jari menghadap kiblat. Nanti bisa dipraktekkan di rumah masing-masing. Jadi jarinya itu bukan begini, tapi didempetkan dan ditekan. 2 jari kaki. Kemudian 2 lutut. Jadi sudah 4, ya kan? Kemudian 2 telapak tangan. Itu diusahakan juga menghadap kiblat. Rapat begini menghadap kiblat. Semua menghadap kiblat. Kemudian yang ketujuh adalah jidat termasuk hidung. 7 anggota badan. Itu syarat sah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kurang darinya, maka tidak dianggap sah sujudnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga meriwayatkan dalam banyak hadis bahwa Allah menciptakan bahwa waktu setiap hanya 7 hari. Penciptaan alam semesta juga 7 hari.
Dan Rasulullah pernah mengatakan, barang siapa yang di pagi hari makan 7 butir kurma ajwa, yang disebut dengan kurma Madinah, yang disebut dengan kurma Nabi, yang harganya kalau yang bagus sampai 400.000 kalau tidak salah Pak ya, di Jakarta 400.000-an sekilo. Kalau sekarang walaupun ada beberapa yang lebih murah. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang memakan setiap 7 butir kurma ajwa, khususnya ajwa, yang lain juga kata ulama boleh juga, tapi kalau bisa ajwa, maka akan dijaga dari 2 hal, terjaga dari keracunan dan dijaga daripada sihir. Maka ini salah satu media untuk kita terapi biasanya. Nah, dari situlah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam dunia perukiahan biasanya salah satu yang digunakan media untuk merukiah orang seperti menggunakan daun sidr, daun bidara, itu 7 helai yang ditumbuk dengan 2 batu dicampur dengan air, diminum atau untuk mandi. 7. Dari mana? Bertabaruk dengan tadi proses Rasulullah penyembuhannya pada saat Rasulullah di akhir hayatnya. Kemudian banyak sekali hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang penyebutan 7. Jadi 7 itu karena Nabi Muhammad ingin bertabaruk dengan bilangan 7, karena Allah telah banyak menggunakannya dalam firman-Nya, dan Nabi Muhammad pun banyak menggunakannya dalam sabda-sabdanya sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh. Atas dasar itulah ketika kami bangun masjid di pondok pesantren yang sekarang sedang diambil alih sementara, itu pun pondasinya 7 lantai. Bertabaruk dari hadis-hadis yang seperti ini, tidak masalah. Baik. Nah, dari hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Rasulullah dalam hadis yang lain meminta dimandikan. Maka Rasulullah para istrinya meminjam nampan besar dari Maimunah. Dalam riwayat Maimunah, dalam riwayat Hafsah. Jadi punya nampan besar, itulah cikal bakal betap sebenarnya. Jadi Rasulullah dimandikan kayak di betap zaman sekarang, diguyur oleh istrinya Rasulullah SAW dari atas yang menggunakan dari 7 bejana, dalam riwayat 7 sumur menurut Al-Imam Al-Khattabi dalam riwayatnya, disiram. Nabi Muhammad disiram, dimandikan oleh istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah beberapa hari kemudian, hari di mana Rasulullah meninggal dunia, beliau Aisyah mengatakan Rasulullah meninggal dunia di antara leherku dan pangkuanku. Jadi bersandar. Dia bersandar Nabi Muhammad dan tahu betul bagaimana proses nazaknya Rasul, sakarat mautnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu Rasulullah bersiwak. Jadi ketika beliau sedang di pangku menjelang akhir hayat, detik-detik akhir hayatnya Rasul, Abdurrahman bin Abi Bakar, saudaranya Aisyah, masuk sedang bersiwak. Rasulullah melihat, dilihat oleh Aisyah. Aisyah paham Rasulullah mau bersiwak, padahal Rasulullah nggak ngomong. Ini bukti cerdasnya seorang istri yang paham, apalagi di akhir hayatnya. Maka Aisyah mengatakan, wahai saudaraku kemari. Kenapa wahai saudariku? Mana siwakmu? Aku pinjam. Boleh untuk Rasul? Oh boleh, silakan. Maka siwak itu kan ada 2 ujungnya. Siwak itu adalah kayu Arab yang digunakan untuk bersiwak, bersui biasanya. Yang paling bagus adalah kayu Arab ya, kayu Arab, dan masih basah, masih segar, itu bagus. Aisyah radhiyallahu anha membuang ujung yang digunakan oleh saudaranya, kemudian membersihkan ujung satunya. Setelah dibersihkan, dikunyah oleh Aisyah. Kemudian setelah dikunyah oleh Aisyah, diberikan kepada Rasulullah. Rasulullah bersiwak sendiri. Karena itulah Rasulullah mengatakan, Aisyah mengatakan dengan bangganya, Rasulullah meninggal dunia di rumahku, saat giliranku di pangkuanku yang sebelumnya telah bercampur liurku dengan liurnya Rasul. Karena Aisyah melembutkan ya dengan mulutnya, berarti tercampur liurnya, kemudian digunakan oleh Nabi Muhammad SAW. Terakhir terjatuh, tangannya menghadap kiblat. Rasulullah mengatakan, ila rafiqil a'la. Aku memilih, aku rindu kangen kepada kekasihku yang maha tinggi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selesailah tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali kepada hadis yang pertama, Nabi Muhammad pada hadis ini diberikan pilihan untuk hidup selama-lamanya menjadi orang yang hebat, pemimpin dan surga, atau wafat pada waktunya dan tetap kepada surga.
Dan ini hanya diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul, di antaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian kajian kita pada hari ini, semoga bermanfaat.